Namaste Meredos, welcome to Thai Apps Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya buat info-info menarik tentang India. Namaste Meredos, kamu pingin kuliah di India dan penasaran gimana kehidupan pelajar di India? Kali ini ada Bu Elvira yang akan cerita tentang persiapan dan kehidupan anaknya Michael yang berkuliah di India. Tonton sampai habis ya buat dapat info lengkapnya Meredos. Saya Elvira Silviani. Saya sehari-harinya bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI Senayan. Anak saya sekarang kebetulan yang bungsu kuliahnya di LPU, Lovely Professional University di Punjab. Jurusannya bioteknologi. Sebenarnya karena Michael itu awalnya itu kan kita dapat informasi dari neneknya yang kebetulan di Kupang bahwa India buka peluang untuk beasiswa, banyak beasiswa dan beberapa universitas. Nah kemudian memang anak saya itu dari awal waktu udah mulai kelas 2 SMA tuh udah ngomong kalau dia pengennya ambil jurusan bioteknologi. Setelah kita cari di Indonesia ternyata kebanyakan bioteknologi itu udah nggak ada di S1 ya kalau di Indonesia sebutnya. Jadi akhirnya kita coba di India, ternyata di India S1 itu ada yang bioteknologi. Akhirnya Michael sendiri juga mau langsung ambil situ karena dia nggak mau. Kalau di Indonesia kan harus ngambil dulu pendidikan dasarnya apa untuk S1-nya misalnya agriculture atau kedokteran atau apa, baru bisa lanjut S2 untuk bioteknologinya. Nah, kebetulan karena di India ada, akhirnya inisiatif Michael juga untuk mau menerima tawaran itu untuk kuliah ke India itu. Karena memang di India bioteknologi itu S1-nya tuh memberi peluang untuk ada. Jadi akhirnya Michael sendiri juga yang memang mau. Saya sih hanya membantu. Apakah memang mau? Saya bilang nggak mau, nanti bantu untuk nyari informasi dan administrasinya seperti apa kayak gitu. Tapi pada intinya Michael sendiri juga karena sesuai dengan keinginannya, ya akhirnya menjalankan itu. Kalau saya sih pada prinsipnya sebenarnya pengen anak-anak tuh, apalagi anak laki ya, mereka ngambil kesempatan yang ada. Selain itu, emang India itu terkenal dengan pendidikannya yang sekarang lagi berada di posisi yang cukup baik, baik peringkat dunia maupun peringkat lokalnya. Buat saya anak-anak ambillah kesempatan untuk bisa memperluas selain networking, pengetahuan juga kan ini kesempatan. Kalau di luar kan mau tidak mau bahasa salah satu harus ditingkatkan, terutama bahasa Inggrisnya. Kemudian otomatis link pergaulannya lebih luas karena ini beda culture, beda negara. Kesempatan untuk Michael bisa dapat pergaulan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih luas itu bisa dimulai dari di India ini. Gitu. Karena kan buat saya sih anak-anak kalau bisa jangan melewatkan kesempatan apapun yang ada. Gitu. Di sana bahwa cost livingnya juga nggak terlalu mahal, terus ada beasiswa, kenapa nggak dicoba gitu. Terus terang kalau untuk universitasnya itu karena dari jurusan yang dipilih Michael, salah satu yang ditawarkan adalah LPU. Nah LPU sendiri kan memang kita lihat di secara peringkat juga bagus dan fasilitasnya cukup memadai sehingga pilihan pertamanya itu adalah LPU untuk masuk. Kalau pendidikan India saya rasa karena memang untuk teknologi dan lain-lain itu India sedang di dalam tanda kutip perhatian dunia ya, di mana selain kualitas orangnya juga kualitas pendidikan di India yang sedang meningkat baik secara yang ditunjukkan secara peringkat dunia maupun atensi orang-orang untuk berkuliah di India. Terus terang kalau untuk kehidupan di India memang jauh beda dengan di Indonesia ya. Tapi dari segi cost living, makanan dan lain-lain bisa dibilang termasuk cukup terjangkau. Meskipun memang kalau makanan lokal itu kan tidak semua bisa diterima oleh perut kita karena berbagai bumbu yang mereka gunakan, tapi ada yang bisa kita makan, ada yang bisa kita terima. Nah, sementara kalau untuk soal keamanan, saya rasa di sekitar LPU itu masih cukup aman lah. Anak saya kan kebetulan tidak tinggal di dalam asrama, tapi tinggalnya di
di luar, di apartemen di sekitar kampus, tidak jauh dari kampus. Di situ juga fasilitas makanan dan lain-lain ada, bisa terjangkau lah untuk kebutuhan sebagai mahasiswa. Kalau untuk tempat tinggalnya bisa dibilang cukup nyaman ya, karena fasilitas gedungnya baru. Cuma memang ada beberapa wilayah yang masih ada debunya atau lain-lainnya. Tapi di kampus sendiri sudah cukup nyaman kalau dibilang. Selain fasilitas gedungnya, terus di dalam gedungnya sendiri itu cukup lengkap. Ada mall, ada tempat makan yang baik gitu. Terus kalau dibilang India terik, memang terik, tapi di kampus tuh cukup teduh karena banyak pohon dan lain-lain. Dan memang kampusnya itu cukup luas sekali ya kalau yang LPU ini. Tapi bisa dibilang untuk kebutuhan hari-hari dan juga standarnya itu bolehlah dibilang cukup baik lah itu, dan cukup bersih kok. Paling bahasa aja kalau dengan orang lokal ya, karena tidak semua menggunakan bahasa Inggris ya, jadi masih banyak yang ada yang pakai Hindi, Punjab, bahasa. Tapi itu lama-lama mungkin saya pikir Michael bisa menyesuaikan lah. Terus terang kalau dari awal, dari cerita-cerita awal soal India kan kita juga agak khawatir kayak apa sih ini India gitu loh. Kayak gimana sih India gitu. Memang setelah ke sana anak saya juga jadi tenang karena ternyata teman-temannya dia itu baik yang dari luar maupun yang dari India sendiri cukup cepat untuk bergaul ya. Namanya juga anak-anak ya, mereka berkomunikasi juga anak. Kita di sana juga selama itu juga menggunakan fasilitas umum ya, misalnya dari hotel terus mau ke belanja itu ada. Memang kalau di daerah Punjab yang itu kita tidak ada kendaraan umum yang kayak di sini taksi atau apa, tapi ada taksi sewa yang drivernya cukup ramah gitu dan bisa berbahasa Inggris sehingga mempermudah kita di sana. Kalau khawatir sih jelas orang tua manapun juga kalau namanya baru melepas anak pertama kali di negara manapun juga ada khawatirnya ya, apakah bisa menyesuaikan atau tidak. Tapi Michael di hari kedua udah bilang, udah mah aman, nyaman. Nah udah, karena anak-anak umur segitu kan biasanya mereka tuh lebih kepada bisa dapat teman atau enggak. Nah nyatanya mereka bisa langsung dapat teman, berkomunikasi, terus konselornya juga ramah dan cepat membantu, terutama mahasiswa yang dari luar gitu, sehingga semua keperluan itu bisa terpenuhi lah, jadi bisa terbantu juga. Kalau bantuan dari TAIAPS membantu banget ya, terutama kemarin kalau kami dibantu Pak Raffi langsung, sehingga semua terkomunikasi dengan baik gitu loh. Artinya ada kendala apa kita sampaikan, sampai termasuk kita landingnya di New Delhi bukan di Amritsar, kan itu perjalanan kita butuh lagi jalan darat, itu dibantu juga untuk kendaraannya yang paling nyaman apa, sehingga kita juga perjalanan yang cukup jauh itu bisa sampai dengan nyaman gitu loh. Jadi menurut saya sih TAIAPS cukup membantu banget gitu, karena komunikatif banget gitu loh dari TAIAPS. Kalau menurut saya yang harus dipersiapkan pertama ialah mau sekolah di universitas mana dan di kota mana, sehingga bisa memilih bandara yang lebih tepat, karena perjalanan antar kota antar itu tuh cukup jauh sih sebenarnya pengalaman saya dari New Delhi ke Punjab itu. Nah, terus yang kedua, kalau memang ada seniornya yang dari Indonesia di sana atau apa, itu bisa membantu terutama untuk living tempat tinggalnya. Kalau tidak tinggal, misalnya kayak di LPU kan ada asrama. Saya nggak tahu ya kalau universitas yang lain apakah juga punya tempat tinggal seperti itu. Karena yang paling utama sih memang tempat tinggal buat mahasiswanya, anaknya yang mau sekolah. Juga administrasi sih sebenarnya awalnya, seperti kemarin anak saya kan harus buat lapor diri, kalau di Indonesia ya lapor diri kepada RT RW sekitar situ yang dibilang owner, terus nanti dibuat laporan ke kampus yang untuk sebagai bukti bahwa ini mahasiswa dari luar tinggal di sini, terus dapat ID mereka yang dapat berlaku di India sebagai pelajar. Nah itu yang paling harus diperhatikan sih kalau menurut saya. Yang lainnya sih so far kalau menurut saya anak-anak umur segitu rata-rata buat mereka itu yang penting bisa dapat teman. Kalau sudah dapat teman biasanya mereka udah langsung enjoy aja itu.
Mungkin kita juga udah dilupain nih, kayak Michael sekarang dulu awal-awalnya hampir tiap jam WhatsApp. Ini sekarang kita WhatsApp juga belum tentu. Sorry mah lagi sibuk kuliah kayak gitu. Jadi udah udah kayak biasa aja gitu loh. Kalau awal-awalnya mungkin waktu saya tinggal itu masih 1-2 hari itu dia masih hampir tiap saat WA. Sekarang udah enjoy sendiri dia dengan ini. Sekarang lagi persiapan assessment malah Michaelnya. Kalau saya sih selama orang tua memang mau anak-anaknya untuk bisa dapat network yang lebih luas dan pengalaman belajar yang lebih dibandingkan di Indonesia, maksudnya lebih meningkatkan bahasa dan peluang untuk bekerja di luar dengan networking yang lebih luas. Saya rasa India boleh menjadi salah satu alternatif pendidikan karena selain memang kualitasnya baik, yang kedua juga cost living-nya tidak terlalu mahal dibandingkan kalau misalnya di Eropa atau lain gitu. Karena saya lihat secara peringkat kayak bioteknologi aja, India termasuk peringkat ketiga terbaik. Saya sebagai orang tua, kalau memang anak-anaknya mau disekolahkan di luar negeri atau untuk mencoba pengalaman pendidikan di luar negeri, India bolehlah menjadi salah satu negara tujuan alternatif, di mana juga kita tahu sebenarnya bahkan di perusahaan-perusahaan terkenal sendiri hampir sebagian besar itu adalah di top levelnya itu adalah dari India. Jadi untuk berbagi pengalaman dan ini di LPU sendiri itu kan bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan asing yang membuka peluang anak-anak untuk bisa bekerja atau magang nantinya. Jadi buat saya India boleh menjadi salah satu alternatif pendidikan anak-anak yang memang orang tuanya berniat untuk menyekolahkan ke luar negeri. Sita balik lagi. Ternyata kuliah di India itu menarik dan bisa dapat banyak pengalaman baru ya. Apa nih cerita yang paling menarik buat kamu dari cerita Bu Elvira? Komen di bawah ya. Sampai situ dulu video kali ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilenge.